Hai, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita bakal bahas soal TKP pada tes kompetensi dasar IPDN. Langsung saja simak video berikut ini. Soal nomor 1. Anda merupakan satu dari 2 orang PNS baru di salah satu instansi pemerintah yang ada di kota Anda. Jabatan Anda sendiri adalah seorang ahli IT yang memiliki jam terbang yang sangat banyak dan berpengalaman di bidang Anda. Hari itu, semua orang menyambut Anda dan pegawai satunya dengan sangat ramah. Dikarenakan Anda adalah seorang ahli IT yang cenderung dapat membantu mereka yang sudah lama bekerja di tempat itu untuk membantu mereka nantinya mempercepat pekerjaan mereka. Ketika tiba saatnya memulai pekerjaan Anda yang ternyata job desk yang sudah dibuat terletak di meja Anda, tiba-tiba datang seorang rekan kerja Anda untuk meminta tolong kepada Anda mengerjakan sebuah laporan yang kelihatannya sangat banyak dengan menggunakan komputer. Setelah beberapa jam, datang lagi seseorang menghampiri Anda dengan meminta tolong kepada Anda untuk dibuatkan sebuah program penting dalam menyelesaikan suatu pekerjaan penting untuk instansi Anda secara cepat. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menerima pekerjaan orang pertama terlebih dahulu karena Anda merasa pekerjaan itu sangat mudah. Kemudian mulai mengerjakan permintaan orang kedua. B. Menerima pekerjaan orang kedua terlebih dahulu karena Anda merasa pekerjaan itu sangat penting untuk instansi Anda. Kemudian mulai mengerjakan job desk Anda. C. Menolak secara halus karena tidak sesuai dengan job desk Anda. Kemudian, mulai mengerjakan job desk Anda. D. Menerima kerjaan kedua orang tersebut sekaligus dengan mulai mengerjakannya dengan cepat, mengingat Anda memiliki job desk sendiri. E. Menolak secara halus karena Anda merasa yang hanya bisa memberikan perintah adalah atasan Anda. Kemudian, mulai mengerjakan job desk Anda. Ini bentuk soal teknologi informasi dan komunikasi dan bentuk soal pelayanan publik. Anda merupakan satu dari 2 orang PNS baru di salah satu instansi pemerintah. Ketika tiba saatnya memulai pekerjaan Anda, yang ternyata job desk yang sudah dibuat terletak di meja Anda. Masalah pertama adalah seorang rekan kerja Anda untuk meminta tolong kepada Anda mengerjakan sebuah laporan yang kelihatannya sangat banyak dengan menggunakan komputer. Ini kita sebut dengan rekan kerja A. Masalah kedua adalah datang lagi seseorang menghampiri Anda dengan meminta tolong kepada Anda untuk dibuatkan sebuah program penting dalam menyelesaikan suatu pekerjaan penting untuk instansi Anda secara cepat. Kita sebut dengan rekan kerja B. Langsung saja kita cek option. Option A. Menerima pekerjaan orang pertama terlebih dahulu karena Anda merasa pekerjaan itu sangat mudah. Kemudian mulai mengerjakan permintaan orang kedua. Seperti yang kita tahu, rekan kerja A memiliki masalah mengerjakan sebuah laporan yang kelihatannya sangat banyak dengan menggunakan komputer. Kegiatan ini penting dan tidak mendesak, bisa ditunda dan bisa dikerjakan berikutnya, namun penting dan bisa didelegasikan, yaitu pekerjaan itu mendesak tapi tidak penting, namun tidak bisa dihapus. Sedangkan rekan kerja B memiliki masalah buatkan sebuah program penting dalam menyelesaikan suatu pekerjaan penting untuk instansi Anda secara cepat. Kegiatan ini mendesak dan diprioritaskan. Harus segera dilakukan.
kalau tidak bisa berakibat fatal. Maka dari itu option A kurang tepat. Selanjutnya option B. Menerima pekerjaan orang kedua terlebih dahulu karena Anda merasa pekerjaan itu sangat penting untuk instansi Anda. Kemudian mulai mengerjakan job desk Anda. Hal pertama yang kita lakukan adalah tes kecocokan jawaban pada masalah yang ada pada soal. Rekan kerja A memiliki masalah mengerjakan sebuah laporan yang kelihatannya sangat banyak dengan menggunakan komputer. Kegiatan ini penting dan tidak mendesak, artinya bisa ditunda namun akan dikerjakan pada waktu berikutnya. Sedangkan rekan kerja B memiliki masalah buatkan sebuah program penting dalam menyelesaikan suatu pekerjaan penting untuk instansi Anda secara cepat. Kegiatan ini mendesak dan diprioritaskan, harus segera dilakukan. Kalau tidak, bisa berakibat fatal. Kita perlu ketahui pada soal dijelaskan bahwa Anda merupakan satu dari 2 orang PNS baru di salah satu instansi pemerintah yang ada di kota Anda. Kita bisa mendelegasikan pekerjaan dari rekan kerja A ke PNS baru satunya dan menerima pekerjaan dari rekan kerja B. Karena pekerjaan dari rekan kerja B harus diprioritaskan, namun tidak mengesampingkan pekerjaan dari rekan kerja A. Maka dari itu kita harus mendelegasikan. Selanjutnya option C. Menolak secara halus karena tidak sesuai dengan job desk Anda, kemudian mulai mengerjakan job desk Anda. Kita telaah kata per bagian ya. Menolak secara halus karena tidak sesuai dengan job desk Anda. Pada soal sudah dijelaskan, jabatan Anda sendiri adalah seorang ahli IT yang memiliki jam terbang yang sangat banyak dan berpengalaman di bidang Anda. Anda adalah seorang ahli IT yang cenderung dapat membantu mereka yang sudah lama bekerja di tempat itu untuk membantu mereka nantinya mempercepat pekerjaan mereka. Menolak secara halus bukan pilihan tepat. Selanjutnya, kata kemudian mulai mengerjakan job desk Anda. Sesuai dengan materi teknologi informasi dan komunikasi serta materi pelayanan publik, yaitu materi teknologi informasi dan komunikasi merupakan kemampuan serta kompetensi dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi dalam memberikan informasi dan komunikasi. Sedangkan pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan yang handal, tanggap, dan empati. Kata kemudian mulai mengerjakan job desk Anda tidak menunjukkan perilaku pelayanan publik. Maka dari itu option C belum menjawab permasalahan yang ada pada soal. Selanjutnya option D. Menerima kerjaan kedua orang tersebut sekaligus dengan mulai mengerjakannya dengan cepat mengingat Anda memiliki job desk sendiri. Ini pilihan yang baik juga, tetapi kita harus pertimbangkan waktu dan memilih mana yang diprioritaskan. Sedangkan pada soal kita tahu sendiri, masalah rekan kerja A dan B sama-sama penting, namun masalah pada rekan kerja B lebih mendesak. Maka dari itu option D kurang tepat. Selanjutnya option E. Menolak secara halus karena Anda merasa yang hanya bisa memberikan perintah adalah atasan Anda. Kemudian mulai mengerjakan job desk Anda. Option E ini tidak menunjukkan perilaku pada poin teknologi informasi dan komunikasi serta poin pelayanan publik. Kata menolak secara halus karena Anda merasa yang hanya bisa memberikan perintah adalah atasan Anda, tidak menunjukkan perilaku pelayanan publik. Maka dari itu option E belum menjawab permasalahan yang ada pada soal.
Jadi, jawaban yang tepat atas soal ini adalah option B. Soal selanjutnya. Anda adalah seorang kepala desa di desa Anda. Pemerintah pusat tengah melakukan ekspansi tentang menaikkan mutu pendidikan dan sarana pendidikan yang tidak terlepas dari tersedianya sarana pendidikan yang memadai, yang meliputi sarana fisik dan tenaga pengajar. Apalagi pertumbuhan penduduk secara alami di desa Anda masih cukup tinggi, maka pada saatnya kedua fasilitas tersebut perlu diperhatikan agar tujuan pendidikan, program belajar mengajar khususnya dapat tercapai dengan baik. Namun, hal tersebut terkendala oleh kurangnya akses pendidikan. Penghubung penduduk atau bantuan pemerintah ke desa Anda karena jalanan di desa Anda rusak. Sebaiknya hal apa yang perlu Anda lakukan? A. Mulai menyusun anggaran untuk perbaikan jalan agar akses untuk bantuan pemerintah bisa segera tersalurkan. B. Melaporkan hal ini ke pihak pemerintah dengan melakukan tinjauan lokasi terlebih dahulu agar bantuan pemerintah dapat segera tersalurkan. C. Mengumpulkan sumbangan atau donasi di masyarakat desa Anda, mengingat pendidikan adalah hal utama yang harus didahulukan terlebih dahulu. D. Mencoba untuk menghubungi pihak terkait untuk segera dibuatkan program perbaikan jalan untuk mempermudah akses bantuan pemerintah masuk ke desa Anda. E. Bekerja sama dengan warga setempat untuk memperbaiki jalanan rusak tersebut. Hal pertama yang kita lakukan adalah cari permasalahan yang ada pada soal. Hal tersebut terkendala oleh kurangnya akses penghubung penduduk atau bantuan pemerintah ke desa Anda karena jalanan di desa Anda rusak. Itu adalah masalah yang ada pada soal. Selanjutnya saya akan kasih tahu kata kunci yang ada pada soal ini, yaitu pemerintah pusat tengah melakukan ekspansi tentang menaikkan mutu pendidikan dan sarana pendidikan yang tidak terlepas dari tersedianya sarana pendidikan yang memadai, yang meliputi sarana fisik dan tenaga pengajar. Karena pemerintah pusat tengah atau sementara melakukan ekspansi, maka dibutuhkan solusi yang cepat dan tepat untuk menyelesaikan masalah dengan waktu yang terbatas. Langsung saja kita cek option. Option A, mulai menyusun anggaran untuk perbaikan jalan agar akses untuk bantuan pemerintah bisa segera tersalurkan. Option ini merupakan solusi atas kurangnya akses penghubung penduduk atau bantuan pemerintah ke desa Anda karena jalanan di desa Anda rusak. Pada soal dikatakan bahwa pemerintah pusat tengah melakukan ekspansi tentang menaikkan mutu pendidikan dan sarana pendidikan yang tidak terlepas dari tersedianya sarana pendidikan yang memadai yang meliputi sarana fisik dan tenaga pengajar. Ini artinya kegiatan ini sementara dilakukan dan mendesak. Mulai menyusun anggaran membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan pemerintah pusat sementara melakukan ekspansi. Selanjutnya option B, melaporkan hal ini ke pihak pemerintah dengan melakukan tinjauan lokasi terlebih dahulu agar bantuan pemerintah dapat segera tersalurkan. Option ini merupakan solusi atas kurangnya akses penghubung penduduk atau bantuan pemerintah ke desa Anda karena jalanan di desa Anda rusak. Pada soal dikatakan bahwa pemerintah pusat tengah melakukan ekspansi tentang menaikkan mutu pendidikan dan sarana pendidikan yang tidak terlepas
dari tersedianya sarana pendidikan yang memadai, yang meliputi sarana fisik dan tenaga pengajar. Ini artinya kegiatan ini sementara dilakukan dan mendesak. Pemerintah melakukan tinjauan lokasi terlebih dahulu, membutuhkan waktu yang lama, sedangkan pemerintah pusat sementara melakukan ekspansi. Selanjutnya option C. Mengumpulkan sumbangan atau donasi di masyarakat desa Anda, mengingat pendidikan adalah hal utama yang harus didahulukan terlebih dahulu. Option ini merupakan solusi atas kurangnya akses penghubung penduduk atau bantuan pemerintah di desa Anda karena jalanan di desa Anda rusak. Seperti yang kita tahu, masalah yang ada pada soal yaitu hal tersebut terkendala oleh kurangnya akses penghubung penduduk atau bantuan pemerintah ke desa karena jalanan di desa Anda rusak. Kata kunci yang ada pada soal ini adalah pemerintah pusat tengah melakukan ekspansi. Kita tidak perlu mengumpulkan sumbangan atau donasi di masyarakat desa Anda karena telah dibantu oleh pemerintah pusat. Oke, selanjutnya option D. Mencoba untuk menghubungi pihak terkait untuk segera dibuatkan program perbaikan jalan untuk mempermudah akses bantuan pemerintah masuk ke desa Anda. Option ini merupakan solusi atas kurangnya akses penghubung penduduk atau bantuan pemerintah ke desa Anda karena jalanan di desa Anda rusak. Pada soal dikatakan bahwa pemerintah pusat tengah melakukan ekspansi tentang menaikkan mutu pendidikan dan sarana pendidikan. Ini artinya kegiatan ini sementara dilakukan dan mendesak. Mencoba untuk menghubungi pihak terkait untuk segera dibuatkan program perbaikan jalan membutuhkan waktu yang lama, sedangkan pemerintah pusat sementara melakukan ekspansi. Maka dari itu option D belum menjawab permasalahan yang ada pada soal ini. Selanjutnya option E, bekerja sama dengan warga setempat untuk memperbaiki jalanan rusak tersebut. Opsi ini merupakan solusi atas kurangnya akses penghubung penduduk atau bantuan pemerintah ke desa Anda karena jalanan di desa Anda rusak. Bekerja sama dengan warga setempat untuk memperbaiki jalanan rusak tersebut merupakan solusi pertama yang dilakukan karena tidak membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu, option E menjawab permasalahan yang ada pada soal. Jadi, jawaban yang tepat untuk menjawab permasalahan pada soal ini adalah option E. Demikian video saya kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.